Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita ketemu lagi nih di pembahasan materi fikih. Kali ini kita akan membahas materi kelas 11 Madrasah Aliyah Sederajat semester 1 mengenai bugot atau pemberontakan. Sebelum kita beralih kepada materi, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Yang pertama, bugot. Secara bahasa, bugot berasal dari bentuk jama' al-bagi yang merupakan isim fa'il. Bugot dalam pengertian syara adalah orang-orang yang menentang atau memberontak pemimpin Islam yang terpilih secara sah. Seseorang baru bisa dikategorikan sebagai bugot dan dikenai had bugot jika beberapa kriteria ini melekat pada diri mereka. Yang pertama, memiliki kekuatan baik berupa pengikut maupun senjata. Yang kedua, memiliki takwil atau alasan atas tindakan mereka keluar dari kepemimpinan imam atau tindakan mereka menolak kewajiban. Yang ketiga, memiliki pengikut yang setia kepada mereka. Yang keempat, memiliki imam yang ditaati. Selanjutnya, tahap-tahap menghadapi kaum bugot. Yang pertama, mengirim utusan kepada mereka agar diketahui sebab-sebab pemberontakan yang mereka lakukan. Yang kedua, apabila tahap pertama tidak terselesaikan, maka tahap kedua adalah menasihati dan mengajak mereka agar mau mentaati imam yang sah. Jika tidak mau, maka selanjutnya memberi ultimatum atau ancaman bahwa mereka akan diperangi dan jika masih tidak bisa, maka tindakan terakhir adalah diperangi sampai mereka sadar dan taat kembali. Status hukum pelaku bugot. Kalangan bugot atau bughat tidak dihukumi kafir, namun hukuman bagi pelaku bugot atau bugot secara jelas telah disebutkan, yaitu diperangi sebagaimana tertuang dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 9. Hukum memerangi bugot dan batasannya. Para ulama membagi perang terhadap kaum bugot dalam dua kategori hukum. Yang pertama, bugot wajib diperangi, dan yang kedua, bugot mubah atau boleh diperangi. Mereka yang hukumnya wajib diperangi adalah melakukan salah satu dari tindakan. Yang pertama, menyerang wanita dalam kawasan Ahlu al-Adli, yaitu suatu perkampungan di mana masyarakat sipil biasa hidup. Yang kedua, mengambil bagian dari baitul mal kaum muslimin secara tidak sah. Yang ketiga, tidak mau menyerahkan hak yang telah diwajibkan atas mereka, baik menyangkut hak Allah seperti zakat maupun hak makhluk seperti pajak, hutang, dan lain-lain. Dan yang keempat, secara jelas melakukan pembangkangan untuk menjatuhkan imam atau pemimpin yang telah sah dibaiat dan wajib ditaati. Hikmah adanya hukuman bagi pelaku bugot. Yang pertama, seseorang atau sekelompok organisasi tidak akan mudah memusuhi atau membangkang dengan memberontak terhadap negara yang sudah terbentuk secara sah. Yang kedua, seseorang atau sekelompok organisasi akan memahami betapa hukum Islam benar-benar melindungi kedaulatan negara yang sah secara hukum. Dan yang ketiga, menghindarkan manusia atau sekelompok organisasi dari berbuat kesemena-menaan yang tidak melewati jalur konstitusi yang diakui oleh negara. Baik, cukup sekian pembahasan kita pada materi kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. See you and thank you. Don't forget to like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.